Salah satu pemain logistik besar di Indonesia, PT BSA Logistics, sebentar lagi bakal melantai di bursa. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng prospektus IPO mereka, biar kita tahu saham ini menarik atau enggak buat dilirik. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal lihat apa itu BSA Logistics, seberapa sehat keuangannya, terus mereka punya rencana besar apa setelah IPO, dan yang paling penting, kesimpulannya gimana buat kita para investor. Oke, kita langsung aja ke berita utamanya. Jadi BSA Logistik ini bakal jadi perusahaan publik. Artinya mereka lagi butuh dana segar dan jumlahnya itu nggak sedikit loh. Target mereka itu mau mengumpulkan dana sampai 306 miliar rupiah. Caranya, ya dengan melepas saham baru ke publik dengan rentang harga penawaran di 150 sampai 170 rupiah per lembar sahamnya. Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Duit sebanyak itu sebetulnya mau dipakai buat apa sih? Biar bisa jawab itu, kita mesti kenalan dulu sama model bisnis mereka. Ini nih yang bikin BSA Logistics kelihatan beda. Mereka itu bukan cuma perusahaan truk biasa atau penyedia gudang aja. Mereka memposisikan diri sebagai solusi logistik satu pintu atau one-stop solution buat klien-klien korporat. Artinya gini, mulai dari barang klien dijemput, mau dikirim lewat darat, laut, atau udara, sampai disimpan di gudang, semuanya bisa diurus sama satu perusahaan ini aja, BSA. Praktis banget kan buat klien bisnis mereka yang tersebar di seluruh Indonesia? Fondasi bisnis mereka itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, ada transportasi darat, lalu ada pengurusan transportasi atau freight forwarding untuk laut dan udara, dan yang ketiga, layanan pergudangan. Disinilah letak kekuatan mereka. Dengan menggabungkan ketiga layanan tadi, alur logistik buat pelanggan jadi mulus banget, efisien. Buat klien, ini artinya prosesnya lebih simpel dan risiko telat kirim jadi lebih kecil. Oke, bisnisnya kelihatannya oke. Sekarang, ayo kita intip laporan keuangannya buat tahu kenapa mereka butuh dana segar sekarang. Kalau kita lihat prospektusnya, pendapatan mereka tumbuh sehat. Tapi, coba deh lihat laba usahanya. Ini yang luar biasa. Lonjakannya nunjukin kalau perusahaan ini nggak cuma makin besar, tapi juga makin jago cari untung. Angka ini yang jadi sorotan utama. Lonjakan laba usaha sampai 133,3%. Ini sinyal kuat banget kalau momentum bisnis mereka lagi kenceng-kencengnya pas mau IPO. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Mau diapain sih dana 306 miliar rupiah itu? Jawabannya ternyata sangat jelas dan fokus. Sebagian besar dana IPO, tepatnya sekitar 70% atau 215 miliar rupiah, dialokasikan untuk satu tujuan besar, yaitu sebuah akuisisi strategis. Perusahaan yang mau mereka beli adalah PT Bermuda Inovasi Logistik atau BIL. Ini bukan sembarang akuisisi, ini langkah transformatif. Tujuannya buat apa? Buat memperluas jangkauan mereka keluar Jawa, nambah pelanggan baru dari sektor lain, dan bikin operasi mereka makin efisien. Kalau mau disederhanain, akuisisi BIL ini ibaratnya kayak menemukan kepingan puzzle yang hilang. Ini bakal memperkuat layanan angkutan laut mereka dan bikin layanan satu pintu mereka jadi makin lengkap, terutama buat logistik antar pulau. Oke, jadi setelah kita bedah semua itu, kesimpulannya gimana nih buat kita yang lagi liatin IPO ini? Yuk kita rangkum. Coba kita timbang ya, sisi positifnya model bisnis mereka solid dan rencana pertumbuhannya jelas. Tapi ada juga risikonya. Mereka cukup bergantung sama beberapa kontrak besar. Terus belum ada jaminan sahamnya bakal liquid setelah IPO. Dan tentu saja selalu ada risiko dalam proses menyatukan dua perusahaan. Nah, buat Anda yang tertarik, ini tanggal-tanggal pentingnya. Jangan lupa dicatat ya, mulai dari masa penawaran awal sampai nanti sahamnya resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tadi itu rangkuman singkat dari kami soal prospektus IPO BSA Logistics. Kuncinya ada di strategi pertumbuhan lewat akuisisi yang didukung model bisnis yang kuat. Tapi ingat, ini sifatnya untuk tujuan informasi ya, bukan saran investasi. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum mengambil keputusan.